punya keluarga bagus-bagus, istrinya solehah, malah ditamperin. Ditanya baik-baik, ayah habis dari mana, gajinya kok nggak kesini tapi kok malah kesono, dikasih siapa? Tanya baik-baik, dijawab baik-baik atau dijawab dengan dalam bahasa sekarang KDRT. Bola yang mestinya untuk main sodok-sodokan malah gunakan untuk melemar istrinya. Jangan zalim, menzalimi istrinya, menzalimi keluarganya. Maka berlaku adil lah. Adil maksudnya hak dia harus kau berikan. Apa haknya istri? Dapat perlindungan, harus ngemong, harus ngayomi. Kalau seandainya ada yang ngasarin, malah justru kamu yang melindungi. Lah ini malah enggak. Untung kena CCTV begitu. Malam hari ini yang kita akan simak sama-sama, ini saya ambil dari kitab Arba'in Nawawi, juga dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana saya kasih judul Al-Ihsanu ala kulli syai'in. Al-Ihsan dari kata hasan. Kalau hasan itu baik, tapi kalau ihsan itu membaiki. Membaiki maksudnya memperlakukan baik, berlaku baik, jangan kau jahati, begitu. Baiki. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Sesuatu yang ada di hadapanmu, maka sebisa mungkin kau perlakukan baik. Nah, kalau dicontohkan banyak. Ini alhamdulillah saya lagi disogati minum. Saya tes, bismillahirrahmanirrahim. Loh, kirain manis, kirain seger, kirain anget, wong hujan-hujan, kok rasanya biasa aja. Walaupun disuguhin biasa aja, jangan sampai kau perlakukan jahat. Jahatnya gimana? Jahat. Siapa ini yang bikin? Langsung lemparkan ke muka. Jangan. Harus kau lakukan ihsan. Alhamdulillah, seger. Ada nggak yang bisa dibawa pulang gitu nanti? Oh, itu namanya ihsan. Ya, yang lain-lain cuma kecil-kecil, saya gede, namanya ihsan. Nanti terhadap makanan, minuman harus begitu dirimu. Dimasakin istrinya, kok kasinan, gimana ini? Ya harus kok ihsani. Kalau sekiranya bisa dipermak, ya berarti kasih tambah air atau gimana, disiasati. Tapi kalau nggak bisa, misalnya, ya udah berarti kamu tutuli dikit-dikit biar nggak keasinan, kepedesan misalnya. Jangan sampai diceh-ceh terus kemudian gaber-gaber kemudian dia, jangan. Kalau memang doyan ya makan, enggak jangan sampai kau omeli makan. Kualat kalau bilang orang tua. Ternyata istilah kualat-kualat itu kalau dirunut-runut ya ada dalilnya. Termasuk ini al-ihsan. Banyak sekali kalau. Ada misalnya sandal kececeran jamaah, naruhnya enggak benar-benar. Kamu lihat sandal begitu ceceran, gimana? Al-ihsan. Kau perlakukan baik, tata. Itu udah memenuhi panggilan hadis ini. Jadi kalau contohkan banyak sekali. Ada lagi misalnya
terhadap sesuatu. Nah, nanti kita uraikan di bawah lah. An Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Nah, dari sini judul yang saya ambil dari redaksi ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, telah mewajibkan. Kalau dilihat kamusnya, kataba itu menulis sebetulnya, tapi lihat konteks redaksinya, maka ini dimaknai menetapkan boleh, mewajibkan boleh. Apa yang diwajibkan Allah? Al-ihsana, berbuat baik. Berbuat baiknya ke apa? Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Fa'idha qataltum, maka apabila kalian terpaksa membunuh, suatu saat dibolehkan bunuh, maka usahakan fa'ahsinu, maka perbaiki cara membunuhmu. Jangan sampai ketika bunuh nyiksa. Nanti diuraikan bawah. Misalnya hujan-hujan ini, kalau makan kok lauknya lele gitu yang fresh, ketika dapat lele, wah seger-seger, baru nyangkap, gimana ini? Jangan langsung cemplungin wajan yang ada ininya, keluar. Sama-sama bunuhnya, tapi kamu berusaha ini gimana ya, plek, klebek, dah selesai. Jangan yang lain akan begitu. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzabha, dan perbaiki cara menyembelihnya. Jangan ngawur, jangan nyiksa hewan, apalagi nyiksa manusia. Bagaimana caranya memperbaiki penyembelihan? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya menajamkan ahadukum, salah satu di antara kalian, jagalnya, tukang sembelihnya. Apa yang harus ditajamkan? Syafratahu, goloknya, pesonya. Jangan sampai peso sudah karaten, itu aja udah goang istilahnya buat ini. Mau ibu diongogong, jangan. Sebisa mungkin langsung geras, selesai, kelepet selesai. Jangan diongogong, kena sedikit terus mau kulang, nyiksa. Wah, luar biasa agama kita itu. Kalau kita betul-betul hayati, ya Allah, kok sampai bimbing sedemikiannya masalah ini. Masalah yang lain juga begitu, adab-adab yang lain luar biasa. Itu kalau seandainya mau membandingkan agama begitu. Cuma kadang kita kalau kepengen membandingkan kan terus langsung dikira rasis, kan begitu, dikira intoleran, tidak bineka, macam-macam merembet-merembet, padahal kepengen memantapkan diri. Oleh karena itu ya sono biar sono, tapi kita terus meyakinkan, ya Allah, alhamdulillah agamaku membimbing diriku sampai sedemikian rupanya, sehingga saya kepengen ibadah dan mendapatkan pahala tidak hanya dari sholat aja, dari masalah-masalah gini. Melalui makan dan minum ada ibadah dan pahalanya. Masalah duduk, masalah tidur, masalah berangkat kerja, naik kendaraan, bagi orang mukmin itu ibadah aja semua. Sampai masuk toilet, keluar toilet aja itu luar biasa ya. Apalagi ngurus jenazah sampai beriantet ke sana, luar biasa. Fal yurih, dan maka hendaknya di antara kalian itu membikin rohah. Rohah itu adalah santai, rileks. Dzabihatahu, binatang sembelihannya. Ya gimana ya?
caranya, teknisnya bisa jadi bisa. Berarti orang bilang itu nyunah sudah gitu. Atau diles-les dulu, tapi jangan terlalu over, diciumi dia, ya biasa ya, tirangil biasa. Mungkin jangan sampai nanti di bawah ada. Nah, coba pelan-pelan dari lafal ke lafal tadi yang sudah saya utarakan. Lebih lanjutnya ini, nomor 1 kita ambil lafal innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ternyata tidak hanya hadis ini aja. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90, bahkan ini sering dijadikan untuk menutup khutbah Jumat, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Biasanya kalau khutbah Jumat kan begitu ya, setelah menyampaikan mukadimah, isi-isi dan sebagainya, terus innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Biasanya makmumnya terus geragap-geragap gitu. Ya mana? Tadi masih nyantai-nyantai begini. Ketika innallaha ya'muru bil adli, karena mau komat. Sama kayak ngaji-ngaji begini juga begitu, tadinya aja. Terus dengar kafaratul majlis, langsung. Biasanya begitu. Innallah, sesungguhnya Allah ya'muru, nyuruh. Nah, ini kalau di ayat ini bilangnya adalah ya'muru, memerintahkan, nyuruh. Tapi kalau di hadis tadi kataba, mewajibkan. Berarti sama, menguatkan. Nyuruh apa Allah? Bil adli, berbuat adil. Artinya adil itu ya berarti tidak zalim. Tidak zalim. Dah, itu gampangannya begitu. Zalim itu jahilin, itu namanya zalim. Jahilin, tangannya gatel, punya keluarga bagus-bagus, istrinya solehah, malah ditamperin. Ditanya baik-baik, ayah habis dari mana, gajinya kok nggak kesini tapi kok malah kesono, dikasih siapa? Tanya baik-baik, dijawab baik-baik atau dijawab dengan dalam bahasa sekarang KDRT, bola yang mestinya untuk main sodok-sodokan malah gunakan untuk melemar istrinya. Jangan zalim, menzalimi istrinya, menzalimi keluarganya. Maka berlaku adil lah. Adil maksudnya hak dia harus kau berikan. Apa haknya istri? Dapat perlindungan, harus ngemong, harus ngayomi. Kalau seandainya ada yang ngasarin, malah justru kamu yang lindungi. Lah ini malah enggak. Untung kena CCTV begitu. Wal ihsani, ini yang kita bahas, berbuat hasan. Wa ita'idzil qurba, dan mendatangi sanak kerabat. Maka bapak-bapak ketika menyimak panggilan ayat ini, pada ngaca dirinya masih pada punya kerabat apa enggak? Apakah selama ini kerabatmu kau diamkan, kau lupa-lupa? Kalau memang dirimu masih taat kepada Allah, maka ini Allah perintahkan apa termasuk perintah ini? Ya tentunya yang diperhatikan jangan sampai perintah sholat aja ya, enggak. Sholat ya dapat perhatian, yang lain-lain juga termasuk ini. Maka ternyata ketika kita mudik begitu, harus ditekadkan hatinya ingin mengamalkan ajakan ayat ini. Sehingga kalau itu motivasinya, maka semua capekmu, keringetmu, bahkan tak habis berapa BBM-mu, tolmu gitu, akan menjadi tabungan amal baik.
yang pasti Allah balas, tidak merupakan amalan yang sia-sia, karena mendatangi ini wa ita idil kurba. Ada yang memaknai ita itu ngasih, boleh juga, karena bisa jadi datang tidak hanya fisiknya, selain fisik juga nyangoni, atau bisa jadi secara fisik tidak datang tapi transferannya datangi wa ita idil kurba, yang masih pada punya Pak D, Pak Le, ponaan begitu, apalagi orang tuanya masih, malah itu nanti kena wabil walidaini ihsana, kan begitu, ihsana lagi. Jangan sampai kau telantarkan kedua orang tuamu, tapi harus kau ihsani. Dan termasuk kalau seandainya meninggal juga harus kau wabil walidaini ihsana. Selipkan doanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan kalau seandainya sempat ziarah juga. Di ayat yang lain disebutkan, wa qala ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian semuanya, jangan sampai ada yang kelewat. Tidak hanya orang-orang Mekah Madinah aja, orang-orang pasar pocong juga harus wa ahsinu. Keluarga besar Baitur Rahman 28 harus wa ahsinu, pesan Allah Ta'ala. Kenapa harus berbuat baik? Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai. Mencintai berarti meridhoi, merahmati, begitu. Siapa yang dicintai oleh Allah? Al-muhsinina, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Tapi kalau dibalik, orang-orang yang suka berbuat jahat, makanya nggak dicintai Allah. Berarti diapain ini? Dimarahi, dimurka, disiksa gitu. Maka kalau masih percaya itu semuanya, kita sangat berusaha untuk wa ahsinu. Ya ibadahnya, ya akidahnya, ya sosialnya diihsani. Nomor 2, lafal nah ini Bapak-bapak saya agak salah ngetiknya ini. Mestinya yang nomor 1 sampai innallaha katabal ihsan, sampai situ aja. Nomor 2 yang harus diuraikan adalah lafal al-ihsan ala kulli syai'in. Kalau bawa pulpen ini di nomor 2, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Nomor 1 kalau dirinci, al-ihsanu ala nafsi, berbuat baik terhadap dirimu sendiri aja harus kau baiki, jangan sampai kau jahati diri kita. Lapar misalnya, kok nggak puasa, gimana? Disiksa? Jajan. Atau dalam diri kita misalnya dianugerahi misalnya hidungnya pesek, puasa ini kesel diulek-ulek apa di ini biar mancung dikit, paham ya? Jadi kalau seandainya Allah Maha berkehendak, Allah yang desain, kok dilalanya ke bagian yang pesek, ya udah ini siapa tahu agak mending kuku, ini namanya ihsan nih, baiki. Jangan sampai ini sudah bagus-bagus, mulus-mulus malah dibluntang-blunteng. Ini macan, ini nanti kalau jengking, terus ini naga, apalagi nih bunga, telinga udah bagus-bagus, malah diapain? Keluar aja. Ya.
Al-ihsanu alal usrah, baikin, berbuat baik terhadap keluarga. Tadi sudah saya agak singgung. Nah bapak-bapak, keluarga itu siapa? Ya istri, anak. Masih pada punya istri? Gimana? Istrinya solihah atau pernah ngeselin juga? Istrinya itu malaikat atau manusia? Manusia. Berarti kalau manusia ya harus nyadar gitu. Jangankan istri-istri kita, istri para sahabat Nabi aja juga kadang. Nah ketika mendapati istrinya nggak soleha, ngeselin gitu, ngabisin duit aja misalnya, gimana ini? Dibuang, ngambil yang baru atau gimana ini? Tuker tambah begitu. Harus ihsan nih. Sukanya shopping aja, diajak ngaji nggak mau, gimana ini? Kembalikan orang tua. Tapi ini kalau ini perbaiki, karena kamu dipercaya oleh mertua, karena kan dirimu udah sanggup ijab kabul. Kalau memang nggak sanggup ya tidak dulu. Lah ini repot, sudah baik-baik kurang soleha apa istrinya, malah dizalimi. Wong seandainya istri tadi itu nggak solehah, misalnya agak nakal, itu aja suruh ihsan ngajinya, ihsan tutur katanya, biasanya ada juga itu. Walaupun sudah nutup aurat, sudah hijrah, tapi omongannya pedes ya ada juga. Harus ihsan. Anak-anak kita misalnya disuruh ngaji TPQ susahnya lah. Tapi kalau suruh main game, wah. Nah ini gimana ya? Harus ihsan. Gimana itu caranya? Daftarkan ke TPQ, daftarkan ke madrasah, pesantrenkan gitu. Jadi semua yang kita termasuk itu adalah panggilan al-ihsan alal usra. Nomor al-ihsanu alal apa itu? Jirani wal ashab, berbuat baik terhadap tetangga. Gimana? Tetangga kita itu para malaikat atau manusia juga? Pernah ngeselin juga apa enggak? Atau malah sering? Naruh kendaraan sembarangan, kita mau lewat susah, padahal buru-buru waktunya ini. Jalan udah sempit, disempitin lagi. Kalau cuma sehari gitu ya agak dimaklumi karena ada hajatan. Ini tiap hari. Maka gimana ini? Ya harus berusaha al-ihsan. Diomongi baik-baik dan sebagainya. Tapi kadang walaupun nasihatnya sudah diatur ngomong baik-baik ya tetap sakit juga biasanya. Karena namanya orang itu ditegur itu kadang nggak terima. Agak diterima, ya berarti ketika negurnya jangan cuma hanya lesan aja, harus bawa-bawa begitu. Bawa gula, bawa apa namanya, sembako atau apa sebagainya, kesenangannya lah. Bawa duren, biar itu nanti agak guyup, agak cair ya. Bawanya jangan cuma satu, bawa 3 begitu, biar jadi duren 3 yang lagi agak, sekarang duren 3 lagi rame. Iya, wah itu menyita luar biasa itu duren 3 itu. Jadi geger negara kita yang nggak selesai-selesai, menyita orang, bikin susah saudaranya aja. Wal ashabi, dan teman-teman kita punya pertemanan, maka sebisa mungkin harus diihsani, jangan sampai dijahati. Sama-sama kerja cari nafkah, jangan sampai jahatin, ditelikung, di ini. Harus ihsani. Bahkan seandainya sama-sama kerja, karena Allah yang bagi rezeki kita, alhamdulillah, perkembangannya, dia kok mati, gimana ini? Kalau bisa ya harus dilanting, kasih modal, kasih ini, kasih arahan. Sama-sama nernak lele, nernak ini, kita berhasil, dia kok enggak, ya gimana ya, ada salah apa ya? Jangan merasa tersaingi, harus kau ihsani.
Wal ihsanu alat daulati, dan memperbaiki atau berbuat baik terhadap negeri ini. Negeri ini kalau seandainya lagi buruk ya harus kamu baiki. Apanya lah? Ekonominya, akhlaknya, penegakan hukumnya, macam-macamnya. Oh